Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aliran linguistik fungsional akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai aliran linguistik fungsional. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya Najwa Firlia Salsabila dengan NIM 2402020080. Saya Dela Rohmatul Husna dengan NIM 2402020076. Saya Keira Yasmin Aulia dengan NIM 2402020105. Selanjutnya yaitu poin pembahasan yang akan kami sampaikan melalui salindia ini, yaitu yang pertama ada pengertian aliran linguistik fungsional, yang kedua tokoh-tokoh dalam aliran linguistik fungsional, dan yang ketiga yaitu penerapan aliran linguistik fungsional. Masuk pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian aliran linguistik fungsional. Aliran linguistik fungsional pada kajian linguistik merupakan pengaruh dari adanya beberapa paham dalam ilmu antropologi, psikologi, dan sosiologi. Hal ini terdapat dalam jurnal Lavamane tahun 2020. Berbeda dengan aliran linguistik struktural, aliran linguistik fungsional ini lebih menitik beratkan perhatiannya dalam konteks di luar bahasa seperti situasional, kultural, hukum, sosial, dan sebagainya. Sesuai dengan namanya yaitu fungsional, maka penganut aliran ini sangat mengedepankan aspek fungsi. Maksudnya yaitu dalam aliran linguistik ini, bahasa tidak hanya didekati dari aspek bentuk dan maknanya, namun juga dari fungsinya dalam segala aspek kehidupan manusia. Aliran linguistik fungsional ini lahir dari kelemahan aliran sebelumnya yaitu aliran linguistik struktural, di mana aliran ini menangkap setiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan relasi antara fungsi dan struktur bahasa. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam aliran linguistik fungsional yang akan dijelaskan oleh Dela. Baik, eh, tokoh-tokoh dalam aliran linguistik fungsional ada 4. Yang pertama ada tokoh utama dalam aliran linguistik fungsional yaitu Michael Alexander Kirkwood Halliday atau yang lebih dikenal sebagai M.A.K. Halliday. Halliday merupakan pakar linguistik fungsional yang mendukung teori Newvertian. Menurutnya, bahasa adalah fenomena sosial. Artinya, bahasa itu hidup dan berkembang karena digunakan dalam masyarakat. Beliau lahir pada tanggal 13 April 1925 dan wafat pada 15 April 2018. Gagasannya banyak dijadikan rujukan dalam berbagai bidang linguistik, seperti sosiolinguistik, etnolinguistik, psikolinguistik, hingga pengajaran bahasa. Beberapa pandangan penting dari Halliday antara lain, satu, bahasa dipandang sebagai fenomena sosial atau dalam kata lain, bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Yang ketiga, struktur bahasa itu fleksibel, bisa berubah tergantung konteks. Yang keempat, perkembangan bahasa pada anak terjadi karena interaksi sosial bukan sekadar hafalan bentuk kata. Selanjutnya adalah Del Hymes, seorang linguis dan antropolog yang lahir pada 7 Juni 1927 dan wafat pada 13 November 2009. Himes sangat menekankan pentingnya konteks sosial dalam penggunaan bahasa. Ia berpendapat bahwa bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai budaya, identitas, dan hubungan sosial. Konsep terkenalnya adalah teori speaking, yang merupakan singkatan dari 8 unsur penting dalam komunikasi, yaitu setting, participant, ends, sequence, key, instrumentalities, norms, dan genre. Melalui konsep ini, Himes menunjukkan bahwa untuk memahami bahasa, kita juga harus memahami di mana dan bagaimana bahasa itu digunakan. Yang ketiga ada John Austin. John Austin seorang linguis dan filsuf hukum yang lahir pada 3 Maret 1790 dan wafat pada 1 Desember 1859. Austin dikenal karena teorinya tentang tindak tutur atau speech acts. Menurutnya, saat seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga melakukan suatu tindakan. Contohnya, saat kita berkata, "Saya janji," maka kita sedang melakukan tindakan berjanji. Inilah yang disebut Austin sebagai kalimat performatif.
Jadi, bahasa menurut Austin tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga melakukan sesuatu, misalnya memerintah, mengajak, meminta, atau berjanji. Selanjutnya ada John Searle yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya nomor 4 yaitu John Searle. John Searle yang bernama lengkap John Roger Searle lahir pada 31 Juli 1932 di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Saat Searle sedang menjalani kuliah di Universitas Wisconsin, ia mendapatkan beasiswa Rhodes untuk melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Searle meninggalkan Oxford setelah menerima gelar doktor di bidang filsafat pada tahun 1959. Kemudian Searle bergabung dengan Fakultas Filsafat di Universitas California, Berkeley, tempat di mana ia akhirnya diangkat menjadi profesor filsafat. Searle juga memberikan andil yang cukup besar pada bidang epistemologi, ontologi, falsafah, institusi sosial, dan pengkajian tentang penalaran praktis. Searle ternyata merupakan seorang murid dari Austin. Ia mendukung tentang teori atau konsep yang dikemukakan oleh Austin dan menyempurnakan konsep tindak tutur tersebut. Berbeda dengan Austin yang menitikberatkan pada tindak tutur ilokasi. Searle lebih berfokus untuk membagi atau mengklasifikasikan tindak tutur sebagai berikut. Tindak tutur memiliki 3 tingkatan: A. Lokusi atau makna ujaran yang jelas; B. Ilokusi atau makna tersirat, tujuan pembicara; dan C. Perlokusi atau dampak dari tuturan pada pendengar. Selanjutnya yaitu penerapan aliran linguistik fungsional. Penerapan aliran linguistik fungsional ini ditujukan bagi para pengajar bahasa untuk mengajarkan bahasa tidak hanya lewat satuan-satuan lingual seperti fonem, kata, frasa, klausa, dan kalimat, namun dapat melalui teks atau susunan kalimat yang berhubungan dengan konteks verbal maupun nonverbal. Baik, kesimpulan dari hasil diskusi kami bahwa linguistik sistemik fungsional lahir pada tahun 1960-an oleh seorang tokoh bernama M.A.K. Halliday. Aliran linguistik ini berpedoman bahwa mempelajari bahasa harus berhubungan dengan fungsi bahasa itu sendiri. Beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu ada Halliday, Austin, Shirley, dan Hames. Aliran linguistik mengajarkan bahwa bahasa harus diajarkan bersama konteks fungsi bahasa itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.